Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah illa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Pertama-tama kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan, yaitu diantaranya nikmat sehat jasmani rohani serta nikmat iman dan Islam. Amin. Adik-adikku santriwan dan santriwati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kalian dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti pesantren kilat. Dan dalam hal ini pesantren kilat akan menyampaikan materi, yaitu tentang atau judul atau menyampaikan tema pentingnya mempunyai sifat saja'ah. Saja'ah di sini dalam pengertian pemberani. Jadi berani bukan berarti moyoki batur atau njotosi batur, bukan itu pengertiannya. Pengertian pemberani di sini adalah berani menyampaikan tentang kebenaran. Itulah yang disebut pentingnya mempunyai sifat saja'ah. Jadi sebagai seorang yang mempunyai iman berarti harus mempunyai sifat pemberani. Dan seorang muslim tidak dianjurkan mempunyai sifat-sifat penakut atau pengecut. Jadi seorang muslim di sini harus menunjukkan keberanian. Jadi harus berani, harus tampil beda. Itulah yang disebut orang beriman. Jadi orang beriman itu harus menjadi orang yang pemberani. Jadi pemberani di sini bukan dalam pengertian mengejek teman, moyoki batur, mengolok-olokkan, merendahkan derajat orang lain, bukan itu. Tetapi saja'ah di sini, pemberani di sini adalah berani dalam hal menyampaikan kebenaran. Seperti contoh, Rasulullah ketika berdakwah di daerah Taif, itu Rasulullah diejek, bahkan ada yang mengejek, meledek, dibandaki, diteprok karo kotoran, telepong kebo, telepong sapi, Onta, Pak. Telepong onta, sampai dengan kepalanya ditimpuk, sampai dengan kepala Rasulullah berdarah-darah, ketian. Akan tetapi Rasulullah tidak membalasnya. Rasulullah tidak membalas walaupun kepalanya dilempar dengan batu lalu kepalanya bocor keluar darahnya. Apakah Rasulullah membalasnya? Tidak. Bahkan Rasulullah itu menunjukkan kebaikannya, malah justru didoakan. Ya Allah, berilah kesadaran kepada orang yang melempar batu. Didongakna. Didongakna kongkon bener, ya Allah berilah kesadaran. Dan kalaupun orang tersebut mempunyai anak, berilah anak yang soleh. Rasulullah seperti itu, walaupun kepalanya ditimpuk sampai bocor, tetapi tidak membalasnya. Kenapa? Karena Rasulullah ingin menyampaikan kebenaran. Senajana dibantaki ora ana balasan. Jare malaikat kata malaikat, ya Rasul, orang yang menganiaya melempar batu kepada Rasul, primen lamun wong kieu di balik bumine, itu rebakan bumine. Tetapi hanya Rasul tidak mengendaki itu.
Jadi tidak perlu dibalas. Kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan oleh orang tersebut tidak perlu dibalas. Tetapi Rasulullah mendoakan kepada yang menganiaya, ya, semoga menjadi orang yang baik dan semoga disadarkan, ya, menjadi orang yang baik. Dan kalaupun mempunyai anak, berilah keturunan anak yang soleh. Itulah anjuran. Ya. Ada riwayat lain, ya, ada cerita lain, yaitu Nabi Nuh. Hampir mirip dan hampir sama kejadiannya dengan, ya, kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Nuh ketika itu berdakwah, akan tetapi, ya, umatnya selalu mengejek dan mengolok-olok, bahkan dakwahnya itu, ya, jadi orang tersebut ditutupi kupingnya. Jadi bukan mendengarkan, ya, Nabi Nuh dakwah atau ceramah, tetapi telinga, ya, telinga kuping orang-orang kafir itu ditutupi, tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan, sehingga, ya, sehingga Nabi Nuh mengadukan kepada Allah, ya Allah, nangapa kita dakwah ning keneki tidak disambut, malah saya diejek, diolok-olokkan oleh orang-orang kafir. Jadi begini, kata Allah, ya Nabi Nuh, kamu harus segera membuat perahu besar, walaupun di tengah-tengah desa, untuk persiapan, ya, untuk menyelamatkan umatnya Nabi Nuh. Sehingga dengan sangat cepat Nabi Nuh membuat perahu, walaupun di tengah-tengah desa. Ya, apa kata orang-orang kafir? Woi, wong, Nabi Nuh stres, Nabi Nuh gila. Masa ning tengah desa jagat ketiga ngentak-ngentak laka hujan laka angin, tetapi Nabi Nuh gawe perahu kapal, ya. Sehingga dibuatlah kapal gede pisan untuk menampung penduduk sing gelem ikut karo Nabi Nuh. Tetapi bagi orang kafir tentunya tidak mau ikut dengan Nabi Nuh. Sehingga singkat cerita, ya, Gusti Allah memberikan atau menunjukkan kebesarannya. Bledor, mendung tebal, ya. Setelah mendung tebal, angin kencang, udan gede. Reg, ya, karena hujan gede mulai banjir. Setelah banjir, ya, setelah banjir kayak kena udan angin kayak, akhirnya orang-orang, ya, yang mengikut ke Nabi Nuh, ya, artinya hamba yang mau ikut dengan Nabi Nuh, ya, umatnya, maka masuklah ke dalam perahu kapalnya, ya, masuk, sehingga di pengikutnya Nabi Nuh masuk numpak kapal perahunya, ya. Tetapi bagi orang kafir tidak mau, ya, ikut masuk ke dalam perahu kapalnya Nabi Nuh. Satuan ula bedul curut macan gajah ikut masuk, ya, ikut masuk ke dalam perahu. Tetapi anak Nabi Nuh sendiri tidak mau, ya, tidak mau ikut dengan bapaknya. Nah, akhirnya bagaimana? Oh, dipanggillah oleh bapaknya. Ya Kan'an, ya, anak Nabi Nuh itu kan namanya Kan'an, ya, anak yang melawan orang tua, membantah, tidak mau menurut. Kayak Asep. Iya. Akhirnya dipanggillah oleh Nabi. Ya Kan'an, nang mene nang jaga tewis banjir gagian mancing melu kapal bapak. Pak mong, kita mau ora bakal melu karo bapak, ya, ora bakal melu dengan Nabi Nuh. Tetapi karena anaknya membangkang, melawan karo wong tua, sehingga singkat cerita anaknya dewek dilelepaken ning banyu banjiran mau, ya. Naik kelapa, naik gunung, sehingga gunung juga kelem, ya. Akhirnya anak sendiri juga tidak dapat diselamatkan. Ini artinya, ya,
anak yang melawan orang tua, ya, anak yang membangkang, ya, orang nurut dinasihati wong tua, sehingga azab Allah datang, maka anak itu ya terendam oleh banjir. Barangkali hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.